Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Padli, perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah yang disusun oleh saya sendiri M. Padli, Muhammad Saputra, Nurul Atika, dengan judul Tindak Pidana Korupsi dalam Al-Quran dan Hadis. Pengertian korupsi secara umum. Kata korupsi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggrisnya korup, yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi corruption, berarti korupsi atau rusak. Banyak pengertian yang dipakai untuk mengambilkan makna korupsi secara lebih lengkap, tergantung sudut yang digunakan. Adapun kata korupsi adalah murni berasal dari kata Inggris tetapi terambil dari kata Latin yaitu corruption, memiliki arti menyuap, atau kata corruper yang memiliki arti merusak. Inti korupsi yang merupakan penyelewengan uang merupakan negara nampaknya adalah arti umum yang dipakai Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal itu digambarkan secara jelas bahwa yang disebut korupsi adalah tindakan melawan hukum. Pengertian korupsi di dalam Islam. Ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun batin menghendaki agar manusia umat Islam dalam melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan sebagai sunnah yang merupakan hukum tertinggi. Pelanggaran sesuatu hal dapat hukum atau pidana Islam tidak bebas dari tujuan pokok hukum Islam, al-maqasid al-syariah al-ahkam, yang merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan arti kesucian sehingga sangatlah rasional jika keselamatan harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum atau pidana Islam, karena mengingat harta benda dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Pengertian korupsi secara bahasa dapat ditemukan di sejumlah literatur seperti tertulis dalam Webster, Kamus Terintegrasi, dan Thesaurus. Dalam kamus ini korupsi memiliki beberapa arti, antara lain dekomposisi atau kebusukan, kekebalan atau jaminan, penyuapan atau suapan atau sogok, penyimpangan, perbuatan tidak wajar, kontaminasi, pencemaran atau pengotoran, degenerasi, kemerosotan, distorsi, penyimpangan dan pemutarbalikan, ketidakjujuran, kerusakan, kemunduran, dan infeksi. Secara umum masyarakat Indonesia memahami korupsi sebagai suatu tindakan yang merugikan keuangan negara, namun berdasarkan pengertian terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijumpai 30 tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, 2 suap menyuap, 3 penggelapan dalam jabatan, 4 pemerasan, 5 perbuatan curang, 6 benturan kepentingan dalam jabatan, 7 gratifikasi. Dalil larangan korupsi. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan cara atau hukum korupsi dalam pandangan Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, surah 148, dengan artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Firman Allah taala dalam surah An-Nisa ayat 4, surah keempat ayat 29, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berhubungan dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dimohon maafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.